Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang yang masih terlalu pagi buat teman-teman pemirsa pecinta otomotif. Hari ini saya akan berbagi tentang meningkatkan performa atau meningkatkan daya cengkram kampas kopling. Keawetannya juga akan meningkat ya untuk teman-teman pemirsa semuanya. Tapi sebelum saya jelaskan dulu, ini harus tahu dulu fungsi dan kegunaannya. Karena penonton saya tidak semuanya sudah paham, jadi saya akan kasih jelas dari awal dulu ya. Ini adalah stuck pillar atau rumah atau tempat dudukan daripada kampas kopling. Ini punya motor Jupiter, Ikin DM motor Jupiter. Posisinya akan seperti ini kalau berada di motor. Nah, begini posisinya akan seperti ini. Di sini ada per kopling, di sini per kopling, ada 4 baut sebagai penahan per kopling itu sendiri. Lalu kampas kopling berada di sini. Kita kasih gambar. Ini kampas kopling, begini ya posisinya. Lalu ini akan terpasang di sini. Nah, gini. Kampas kopling ini jumlahnya banyak ya. Ada berapa biji di sini? Ada kampas, pelat, begitu terus. Nah, dia akan bertugas sebagai penghubung tenaga mesin ke gigi rasio. Tugasnya itu putus nyambung. Manakala dia gigi rasio ini akan berpindah, maka dia akan melepaskan diri atas kinerja daripada si pengendara itu sendiri. Kalau kamu tekan kopling, maka kampas ini akan melepaskan diri dari daya cengkram kepada pelat kopling yang ada di sini. Nah, ini adalah jenis kopling basah. Jenis kopling basah itu sangat membutuhkan pelumasan yang baik. Apabila pelat kampas kopling ini kekurangan oli, maka kampas akan selip. Kalau selip berulang-ulang akan terjadi terbakar. Kampas kopling ini bisa terbakar ini. Apabila kampas ini tidak mendapatkan suplai oli secara bagus, dia akan terbakar. Kalau terbakar nanti akan mengeras. Mengeras maka daya cengkramnya kepada plat akan menurun. Lahirlah bahasa slip kopling. Maka dari itu di sini kita akan melakukan sebuah pengubahan agar oli yang menuju ke kampas ini lebih cepat. Kita gambarkan ilustrasi olinya ya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada setut ya. Ini adalah setut kopling. Ini ada sticknya. Jadi kalau teman-teman nginjak pedal persneling, maka secara otomatis juga akan mendorong kampas rumah kopling ini. Ketika teman-teman nginjak, dia akan bergerak naik begini. Setiap kali kaki menginjak pedal, maka secara otomatis ini akan terdorong. Dia akan membuka seperti ini. Grek, grek. Nah, di sini kampas ini jumlahnya banyak di sini. Di sini dijepet, cet ya, dijepet sama pir. Pir ini akan menjepit sejumlah kampas yang ada di sini sehingga saling menggesek, menekan ya, mencengkram kuat. Maka motor berputar. Gigi rasio berputar, tersalur ke roda. Nah, masa-masa tekanan kopling ini dia butuh pelumasan bagus. Agar gesekan antara pelat dengan kampas tidak panas, dibutuhkan oli. Sedangkan di sini kampas kopling hanya mendapat oli dari bagian luar saja ya, hanya mendapat oli dari bagian luar begini. Ini posisinya akan di sini teman-teman nanti. Nah, ini perhatikan posisi ini ada di sini, sedangkan oli hanya sampai di sini. Posisi ketinggian rumah kopling ini berada di sini. Oli mesin itu hanya sampai di sini, teman-teman. Isinya 0,8 ya, 0,8, tidak sampai 1 liter, tidak sampai ke sini. Jadi dia di sini doang. Nah, ketika motor ini berputar atau motornya hidup, ini oli akan masuk ke sini. Disaring oleh pompa oli, kemudian pompa oli itu akan mendorong minyak ke sini, lalu minyak berjalan ke sini. Ini akan melumasi bagian karkas dan juga melumasi bagian kopling. Nah, ini ada lubang. Nah, ini udah saya jelasin bagaimana sirkulasi oli pada video sebelumnya. Ini lanjutan agar lebih paham. Oke, oli berjalan ke sini dan ke sini. Lah di sini
dia seperti ini posisinya. Lalu dari sini terhubung ke sini. Dari sini dia masuk. Ini kan stiknya bolong. Kita kasih lihat. Nah, ini bolong ya, teman-teman. Perhatikan. Nah, ini bolong. Tuh, bolong-bolong. Oke, bolong. Nah, benda yang bolong ini akan menyalurkan oli masuk. Menyalurkan oli masuk ke dalam. Cus, gitu. Lalu dia akan mengalir ke sini dan di sini ada coakan untuk mengeluarkan. Kemudian di sini akan terdorong oleh setut. Nah, atau begini bosnya. Nah, ini muter teman-teman. Ini muter ya. Ini berputar, maka oli ini akan keluar lewat sini. Keluar dari sini. Oh, lah posisinya dia itu seperti ini. Nah, ini. Di sini ada setut dan di sini ada tambahan rumah. Sebentar, saya ambil dulu biar lebih jelas. Ini nanti dia posisinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, dia posisinya seperti ini. Nah, setut ini akan mengeluarkan oli di dalam sana. Itu dia akan mengeluarkan oli di dalam sana. Tujuannya untuk melumasi bos di sini juga. Nah, di sini ada bantal. Nah, oli di sana ini akan mengurai di dalam, terurai di dalam sini, di sini, dan di sini. Lah, di sini tidak ada alur untuk memasukkan oli ke dalam sana. Ini ada bolong, ini ada bolong. Itu tembusnya ke sini. Lah, di sini nanti ditutup baut. Jadi ini olinya nggak bablas ke sana ya, karena ada di sini. Bisa dikatakan sirkulasi oli yang menuju ke kampas ini itu minim. Sirkulasi oli yang ke kampas ini itu minim atau kurang. Oli hanya berputar di sana, di dalam. Karena ini kan dari setut, nih as, nanti ada celah masuk sana. Di sini ada penutup seperti ini. Nah, ini perhatikan. Di bagian sini nyaris kurang oli, tapi bagian sini dapat, bagian luarnya dapat. Nah, kita akan akali agar oli ini lebih maksimal membasahi kampas kopling. Terutama buat teman-teman yang suka oper-oper gigi ya, naik turun gigi, ini kan ngoplingnya berkali-kali agar kampasnya lebih awet dan daya cengkramnya lebih bagus, tidak mudah rontok. Nah, di sini oli hanya berputar di bagian dalam. Oli hanya berputar di sini saja ya. Maka di sini perlu ditambahkan lubang-lubang. Kalau di sini ada lubang, maka nanti sirkulasi oli akan lebih bagus. Nah, ini kan muter ya bro, ini muter. Nah, olinya ada di dalam. Barang yang muter akan melontarkan segala sesuatu yang tidak berpegangan yang ada di dalam. Oli adalah benda cair yang tidak berpegangan kepada perangkat motor. Jadi ketika ini berputar ya, maka oli ini akan terlontar, muter lah. Olinya nyiprat kemana-mana. Kalau di sini tidak ada lubang, maka cipratan dari ini hanya akan berputar di sini, tidak keluar ke sini. Nah, tujuan menambahkan lubang yang ada di sini agar cipratan oli yang dari dalam ini efek gaya putar terlontar keluar ke sini lewat celah yang di sini. Nah, makanya kampas kopling ini ada celah. Nah, ini ada celah. Celah-celah ini adalah untuk oli, alur oli. Nah, kita pasang di sini. Ini logika gampangnya. Ketika oli yang di dalam sini terlontar keluar lewat sini, nanti dia akan melintasi kampas kopling melalui jalur-jalur ini. Nah, sirkulasi oli yang lancar di mana perputaran mesin melontarkan oli mengalir melalui celah-celah kampas sehingga kampas terus mendapatkan asupan oli. Dengan itu diharapkan kampas ini tetap bertahan, awet, tidak mudah panas, tidak mudah terbakar ya, tidak gosong, tidak selip. Sedangkan di sini dari pabrikannya ini tidak ada lubang tambahan. Oke, maka akan dikasih lubang tambahan. Lalu perhatikan di sini pada tipe Jupiter, ya. Nah, penguraian itu melalui as tengah akan terkoneksi ke sini. Nah, oli juga akan berputar di sini. Di sini tidak ada bolongan. Nah, ini nggak ada bolong. Ini nggak ada bolong. Ini juga rapat. Jadi akan ngumpuk di sini. Maka di sini tambahkan lubang 1, 2, 3. 4. Pakai bor yang kecil. Jadi nanti oli akan terurai melalui bolong-bolong ini. Kan dia di dalam begini. Tuh, oli melalui sini ya.
dan akan dorong ke sini. Dan juga pada stick ini, karena stick ini jaraknya jauh ke belakang. Perhatikan sebentar. Kita pasang lagi biar lebih mudah dimengerti oleh teman-teman ya. Stick ini kan menuju ke belakang. Agar olinya menyebar di tengah-tengah sini, stick ini tambahi lubang. Di sini kasih lubang. Menggunakan bor yang kecil ditambahin lubang. Cus ke sini, ke sini. Jadi nanti ketika ada oli begini, saya gambar lagi, sorry. Nah, stick ini masuk sini. Pompa oli mendorong oli, ini ke crankcase, ini ke kopling. Nah, di sini dia akan ditransfer menuju ke kopling. Tapi ini terlalu ke bagian belakang daripada rumah kopling. Kalau di sini ditambahin lubang, maka oli ini akan nyembur di sini juga, cur gitu keluar. Karena di bagian belakang ini kan tertutup juga. Nah, lubangnya cuma segitu nih. Ketika stick ini dipasang, dak, nah bolongan olinya segitu. Ini akan melumasi bagian bos bantalan rumah kopling. Nah, kalau di sini ditambah lagi lubang tapi berlawanan arah. Coakan ini di sini kan, maka tambahkan lubang di sini. Nah, ketika ada lubang di sini nanti, nah penguraian oli di sini keluar. Lah di sini tambahin lubang 1, 2, 3, 4. Dari lubang ini nanti akan mengeluarkan oli ke sini. Sedangkan kampas kopling posisinya ada di sini. Nah, oli ini akan ke sini. Nah, ini tertutup oleh bagian ini. Nah, kan ini ada di dalam sini. Dan sini dikasih lubang. Penguraian yang tadi akan keluar lewat sini, cur 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 cur. Sedangkan kampas ada di dalam sini. Nah, olinya akan keluar lewat sini, kena kampas. Kena kampas ini sehingga ampasnya awet, daya cengkramnya oke, tidak mudah gosong. Oke? Kita akan langsung ngebor. Teman-teman bisa coba di rumah, tidak masalah ya. Yang penting dilakukan ditemani oleh ahli bongkar-bongkar. Untuk tutorial bongkar pasangnya ada di channel saya juga sudah ada. Cetakan yang dari pabrik itu bukan berarti bahaya, Bret. Maksudnya kita memaksimalkan karena kebutuhan kerja. Jangan pendek pikir. Loh, ini kan dari pabriknya memang gak ada bolongannya. Kenapa Mas Bun bisa berpikir ini tidak bagus? Bukan begitu, bro. Bukan begitu. Kita memaksimalkan karena kebutuhan. Kalau dari pabrik, kampas kopling anjurannya berapa bulan kan ganti. Agar kita itu lebih lama pakai. Gitu. Contohnya aki motor. Kalau aturan main aki motor setiap 12 bulan ganti. Tapi faktanya di Indonesia aki motor sudah rusak didandanin lagi. Masih bagus, tetap dipakai. 2 tahun tetap dipakai gitu loh. Kalau ngikuti panduan pabrik ya memang begitu. Tapi itulah Indonesia. I love Indonesia. Soalnya aku udah jelasin tadi fungsi dan tujuannya ngebor. Itu biar olinya lebih maksimal. Nah, ini lubang-lubangnya udah ready. Lubang, lubang, dan lubang. Kalau teman-teman jauh, konsultasi sama bengkelnya, ajak bicara, kasih lihat video kita boleh, atau kalau enggak diajak ngobrol. Nanti
ini caranya gini gitu loh. Maksudnya maaf bukan mengajari bro ya. Kalau mau ke bengkelnya Mas Buna jauh. Nah lihat video ini, obrolin sama mekaniknya. Insya Allah mekaniknya sepakat ya. Diajak ngomong dulu Bret. Kadang-kadang kan bengkel nggak semuanya enak diajak bicara ya. Kadang ada yang malah marah-marah gitu kalau diajak ngobrol kan ada. Nggak usah ngajarin saya. Kamu mau servis apa mau jadi mekanik gitu. Kadang-kadang kan gitu. Ya kan nggak semua mekanik itu mau diajak ngobrol bro. Kadang-kadang ada yang ekstrim malah, Mas saya mau dibikin begini, udah bawa ke tempatnya si Bun saja sana, gak usah servis di sini. Ada yang begitu. Orang kan macam-macam Bret. Oke. Nah, kalau ngebolongin yang ini nih, hati-hati. Bornya mesti tajam banget. Kalau pakai bor yang warna kuning-kuning gitu nggak kuat. Ya bro, ini kan besi. Kalau ngebornya nggak, ini bornya kegedean nih. Kalau ini bornya kegedean, pakai bor yang kecil banget. Nah ini kebetulan bor yang ini saya lagi habis petil pada patah karena ngebornya nggak senter. Ini akan saya bawa ke Bubut, minta dibor yang pakai bor duduk itu. Nanti bolongannya jadi pas ya, bolongannya sama besar kayak ini. Kalau ini kegedean bornya tuh ya, kegedean. Ini yang nanya pakai bor berapa ini? Ntar kasih lihat. Nah teman-teman bisa pakai bor yang lebih kecil ya. Kalau ini saya bornya pakai gede. Saya kalau pakai kecil patah-patah mulu. Mata bor 4 ya. Kalau lebih itu banyak bolongannya pakai mata bor segini ya teman-teman ya. Nanti bisa lebih banyak bolongannya, rame. Kalau ini karena bornya besar, jadi saya bikin jarang-jarang. Satu di sini, satu di sini. Kalau teman-teman pakai bor kecil, bisa pakai lubang lebih banyak karena kecil ya. Saya pakai bor gede soalnya bornya yang kecil patah-patah mulu nih. Ini bor 2 milinya petil-petil terus, bolak-balik patah, bolak-balik patah. Jadi pakai gede lebih awet, bolongannya yang dijarang-jarang. Kalau ini lubangnya nanti upayakan sama ya, sama dengan ini lubangnya. Nah, ini lubangnya 1,5 mili. Lubangnya 1,5 mili ini. Nah, nanti di sini ditambahin satu bolongan. 1 mili aja. Ya, 1 mili bolongannya di sini. Nah, di sini nih. Seret gitu. Soalnya nanti kalau penguraian olinya lari ke sini semua, sini nggak dapat, nanti bos koplingnya akan cepet aus. Jadi bolongan yang di sini lebih kecil dari bolongan ini agar pembagian olinya tetap lebih banyak ke bosnya. Ke di sini tetap dapat supply. Toh ini dari bos juga nanti larinya ke depan. Itu kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk ngelobanginya lah. Ini bornya 1 mili di besi. Kalau bornya nggak pakai bor duduk pasti patah-patah terus. Nah ini saya nggak punya bor duduk, jadi akan saya bawa ke tempat teman yang punya bor duduk. Nanti dibolongin. Anteng. Kalau pakai bor tangan begini, bor semili lah, abis Bret. Petil-petil mulu. Lah, terus ini ya bro, ada yang pada dibolongin sininya. Jangan deh, jangan deh. Saya bilang ini jangan dibolong-bolong. Jangan dibolong-bolong. Nanti malah cepet, olinya terlalu cepat terbuang. Kan ada yang ininya dibolong-bolong. Ya. Apa fungsinya ini dibolong-bolong? Kan segala daya putar itu melontar benda yang ada di dalamnya keluar. Harusnya makin ditahan. Kalau perlu dirapeti malah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat video kali ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan buat semuanya.
Banyak kata kurang tepat, banyak kalimat kurang pas, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.